Aku mohon padamu, tolong selamatkan ibuku. Penyakitnya tidak bisa ditunda lagi. Dia bukan ibuku. Mengapa aku harus mengeluarkan uang untuk menyelamatkannya? Aku mohon padamu, kumohon selamatkan dia. Pergi sana, jangan sentuh aku lagi. Jika bukan karena keluarga Hartono yang menampung kalian berdua, kalian sudah kelaparan di jalanan sejak dulu. Masih berani meminta uang kepadaku? Selama bertahun-tahun ini, aku telah bekerja keras untuk keluarga Hartono, tanpa menerima sepeser pun. Sekarang aku hanya meminta sedikit uang untuk menyelamatkan ibuku. Bagaimana bisa kamu begitu kejam dan tak berperasaan? Bagaimanapun juga kita adalah suami istri. Beraninya kamu berbicara kepadaku seperti itu, akan kuberitahu. Ingat baik-baik, kamu hanyalah anjing peliharaan keluarga Hartono. Dasar wanita kejam. Kumohon, jangan pukul putraku. Dan kau, nenek tua sialan ini. Kalau mau mati, cepatlah mati. Jangan mempermalukan diri di sini. Jangan pukul ibuku. Beraninya kamu mendorongku? Siapa yang memberimu keberanian itu? Sungguh pemandangan kasih sayang ibu dan anak. Aku sampai terharu ingin menangis. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku merindukanmu. Ini adalah rumah keluarga Hartono. Tolong perhatikan sikapmu. Lalu kenapa? Tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Aku ingin semua orang tahu cinta kita. Kalian berdua. Kenapa kami? Kami berdualah pasangan yang sempurna. Kau hanyalah budak keluarga Hartono. Berani-beraninya kau ingin menikahi wanita berkelas. Kenapa kau mengatakan semua ini padanya? Takut apa? Dia hanyalah sampah dari keluarga Hartono. Apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia tahu? Kalian berdua, pasangan bejat. Jangan pukul putraku. Kami tidak akan berobat lagi. Kami tidak akan berobat lagi. Nenek tua bangka. Ingin uang untuk mengobati ibumu? Bisa saja. Aku akan memberikannya padamu. Merangkaklah di antara kakiku, maka aku akan memberimu uang. Kau serius dengan perkataanmu? Tentu saja aku serius. Ayo, merangkaklah. Jika terlambat, ibumu tidak akan tertolong. Cepatlah, jika terlambat, ibumu tidak akan bisa diselamatkan. Putraku, jangan. Jangan. Putraku, jangan. Jangan. Hentikan. Berani-beraninya kalian melakukan ini pada kakak iparku. Apa kalian pikir keluarga Hartono tidak ada siapa-siapa lagi? Tuan Willy, ini bukan keluarga Wang. Bukan giliranmu untuk memberi pelajaran pada orang dari keluarga Hartono kami di sini. Ibu, kenapa ibu datang? Tuan Willy ini sedang membantuku. Yanti, kau boleh memukuli atau memarahinya. Tapi kau tidak boleh membiarkan orang luar menghinanya di rumah. Sungguh memalukan. Jika ini tersebar keluar, keluarga Hartono kami tidak akan sanggup menanggung malu ini. Kecuali apa? Kecuali dia bukan lagi bagian dari keluarga Hartono kami. Saya sudah memikirkannya. Dasar tidak berguna. Tidak bisa lagi menghalangi putri saya. Besok pengacara akan memberikan surat cerai kepada Anda. Setelah Anda menandatanganinya, segera enyah dari keluarga Hartono. Ibu saya sudah sakit parah, tidak bisa ditunda lagi. Tolong selamatkan ibu saya. Dulu kakek tua yang menampung kalian. Tidak ada hubungannya dengan kami. Kami tidak meminta sesen pun mas kawin dari Anda. Malah kami mengorbankan seorang putri. Sekarang Anda masih meminta uang dari saya menyelamatkan orang tua bangka itu. Tidak tahu malu. Cepat, enyah dari sini. Bibi kedua, jangan berkelahi lagi. Dulu kakek yang mau menampung mereka, sekarang Bibi tidak bisa begitu. Adik perempuan, urusan orang dewasa jangan ikut campur ya. Saya tidak butuh apa-apa sekarang, tolong selamatkan ibu saya. Dasar tidak berguna. Dulu kakek tua entah apa yang dilihatnya dari Anda. Sampai bersikeras menampung Anda. Sekarang dia sudah tiada. Keluarga Hartono ini saya yang pegang kendali. Saya umumkan, pernikahan Anda dengan putri saya batal. Mulai sekarang, Anda dengan keluarga Hartono tidak ada hubungan apapun. Dengar tidak? Ibu saya menyuruh Anda pergi. Mulai hari ini, Anda bukan lagi bagian dari keluarga Hartono. Kenapa saya harus memberikan uang kepada Anda untuk menyelamatkan orang tua bangka itu? Aku mohon kepadamu. Aku akan bersujud kepadamu. Aku akan bersujud kepadamu. Aku mohon kepadamu. Kakak ipar, jangan bersujud lagi.
Bagaimana kalian bisa melakukan ini kepadanya? Bagaimana keluarga Wijaya bisa memiliki tuan muda yang tidak berguna sepertinya? Tidak heran keluarga Wijaya. Aku tidak akan membiarkanmu menghina keluarga Wijaya. Kau membangkang, kau menantu pecundang yang tidak berguna. Berani-beraninya kau membantah. Lihat saja bagaimana aku akan menghajarmu. Kau Tony yang brengsek. Kau telah menipuku selama bertahun-tahun ini. Ternyata kau botak. Kau pecundang ini ternyata kau botak. Kau menyembunyikannya dengan sangat baik. Kenapa kau masih hidup di dunia ini? Jika itu aku, sudah lama aku menabrakkan diri ke tahu sampai mati. Kembalikan rambut palsuku. Menikah selama bertahun-tahun. Aku bahkan belum pernah menyentuh tanganmu. Aku telah mengabdi sepenuh hati untuk keluarga Hartono. Kau justru bilang aku menipumu. Kau pecundang ini. Ibumu masih tergeletak di tanah, menungguku menggunakan uang untuk menyelamatkannya. Kau berani-beraninya berbicara seperti itu kepadaku. Lihat saja, hari ini aku akan menghajarmu sampai mati. Hentikan. Kau tidak boleh menyakiti kakak ipar. Selama bertahun-tahun ini, dia telah melakukan banyak hal untuk keluarga, mencurahkan pikiran dan tenaganya. Meskipun dia botak, itu juga karena berubah seperti ini untuk keluarga kita. Kau tidak boleh menyakitinya lagi. Pecundang seperti dia, berani-beraninya mencoba menggayatku. Kau pantas. Lihat saja, hari ini aku akan menghajarmu sampai mati. Jangan pukul anakku. Jangan pukul dia. Jangan pukul dia. Tutup mulutmu. Di keluarga Hartono, kau nenek tua tidak berhak bicara. Aku belum selesai denganmu. Kau berani menghalangiku. Kau tidak membiarkanku memukulnya. Begitu, baiklah kalau begitu aku akan memukulmu dulu. Cukup, jika kau berani menyentuhnya, saham setengah dari keluarga Hartono, jangan harap bisa kau dapatkan. Apa katamu? Hanya aku dan kau bersama yang bisa mewarisi saham keluarga Hartono. Selama aku tidak menandatangani, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Adikku tersayang, kakak tadi hanya bercanda denganmu. Kau tahu, kakak selalu baik kepadamu. Apapun yang kau inginkan, kakak akan memberikannya kepadamu. Termasuk suamimu. Kak, apa yang kau katakan? Bukan begitu. Kau tidak selalu menyukainya. Orang tidak berguna sepertinya. Tidak ada gunanya bagiku. Selama kau mau menandatangani, maka dia akan menjadi milikmu. Kak, jika kau terus bicara omong kosong, jangan harap aku akan menandatanganinya. Adik ipar, dengarkan saja kakakmu. Demi orang tidak berguna ini, kau akan merusak hubungan persaudaraan. Kau menyukainya. Biarkan kakakmu menyerahkannya kepadamu. Selama kau menandatangani, semuanya bisa dibicarakan kan? Jangan kira aku tidak tahu. Kau hanya menipu kakakku. Kau menginginkan saham keluarga Hartono kami kan? Ingat, selama aku di sini, jangan harap. Kau terlalu banyak berpikir. Mana mungkin? Apakah keluarga Wang kami kekurangan uang sebanyak itu? Aku sungguh mencintai kakakmu. Kalian benar-benar tidak punya rasa malu. Di depan banyak orang, kalian berani-beraninya. Di sini tidak ada tempat untukmu. Orang tidak berguna. Mereka sudah memintamu menandatangani surat cerai dan keluar dari keluarga Hartono. Kenapa kamu masih tidak tahu malu dan tetap di sini? Betul. Di keluarga Hartono kami, apapun yang ingin aku lakukan dengan siapa aku ingin bersama, itu kebebasanku. Kamu ingin mengatarku, mungkin di kehidupan selanjutnya. Kalian berdua pasangan anjing. Aku akan membunuh kalian. Ibu. Lantaiku, kalian berdua sampah. Cepat, bersihkan ini untukku. Kalian semua keterlaluan. Aku akan melawanmu sampai mati. Kenapa? Kamu masih ingin melawan? Cepat bersihkan ini untukku. Kalau tidak, aku akan membuang nenek tua ini keluar. Bibi kedua, jika kamu berani melakukan itu, aku tidak akan menganggapmu lagi. Mereka yang mengotori lantai, jika mereka tidak membersihkan, siapa yang akan membersihkan? Baik. Aku akan membersihkannya. Bagaimana bisa bersih seperti ini? Biar aku bantu tambahkan air ya. Kak, kakak keterlaluan. Ibu, bagaimana keadaan ibu? Ibu, Nenek tua bangka ini, dia hampir mati. Bukankah kamu butuh uang? Uang arwah ini lebih cocok untuknya. Ini, semua untukmu. Aku sudah menyiapkannya untuknya. Uang sebanyak ini cukup untuk dia gunakan di alam baka.
Aku akan membunuhmu. Ibu, kamu? Kakak ipar, kakak ipar, kakak ipar, kakak ipar. Saya bermimpi. Saya tidak mati. Ini bukan mimpi. Ini bukan mimpi. Saya terlahir kembali. Tahun 2013. Pasti Tuhan mengasihani saya. Memberi saya kesempatan untuk memulai kembali. Saya pasti akan memanfaatkannya dengan baik. Saya akan meraih gelombang kekayaan, mengubah hidup saya. Ibu, kenapa kamu membunuhku? Kamu hanyalah peliharaan di keluarga Hartono. Apakah saya benar-benar tidak berguna? Balas dendam. Saya akan balas dendam. Sekarang saya tidak punya uang dan kekuatan. Meskipun saya kembali lagi, saya tidak bisa membalas dendam. Berikut adalah berita keuangan terbaru. Grup Wijaya mengakuisisi kembali bisnis leluhur seharga 6 miliar rupiah. Wijaya Wijaya terjual 18 miliar rupiah dalam 7 hari. Menjadi legenda di dunia bisnis. Saya dapat ide. Nasib saya di tangan saya sendiri. Dengan usaha saya sendiri. Nak, akhir-akhir ini kamu sibuk setiap hari. Ibu khawatir tentang kesehatanmu. Ibu membuatkan sup ayam untukmu, agar kamu lebih bertenaga. Ibu, saya tidak lapar. Anakku, kamu sangat sibuk akhir-akhir ini. Ibu khawatir dengan kesehatanmu. Ibu membuatkanmu sup ayam untuk memulihkan tenagamu. Ibu, aku tidak lapar. Aku ada urusan harus pergi sekarang. Meskipun sudah tahu sebelumnya, cara menjadi kaya tetap tidak berguna. Saya bersedia membayar 6 miliar rupiah untuk membeli tempat ini. Anda yakin mau membelinya dengan 6 miliar rupiah? Aku sama sekali tidak punya modal awal 6 miliar rupiah. Bekerja keras di keluarga Hartono bertahun-tahun ini, aku bahkan tidak punya tabungan sama sekali, sungguh menyedihkan. Meskipun harus meminjam uang, setidaknya aku harus punya seseorang yang bisa diandalkan. Tony, kenapa kamu tidak bekerja, malah di sini? Aku sedang bicara denganmu. Apa kamu tidak dengar? Lepaskan aku, kamu tidak punya hak untuk mengaturlah aku. Kamu berani sekali melawanku, makan makanan keluarga Hartono, menggunakan fasilitas keluarga Hartono. Sekarang kamu berani bicara seperti itu padaku. Lihat saja, hari ini aku akan menghajarmu. Sudahlah kak, dia adalah orang yang kakek tinggalkan di keluarga Hartono. Dia juga sudah menjadi bagian dari keluarga kita. Jika kakak melakukan ini, kakek pasti tidak akan senang. Adik, di keluarga Hartono, dia harus bekerja. Mana ada makan siang gratis? Entah, dia harus bisa menghasilkan uang untuk keluarga Hartono. Atau, pergi dari keluarga Hartono. Bukan masalah menghasilkan uang kan? Beri aku waktu seminggu, aku akan menunjukkan padamu apa itu kemampuan sejati. Siapa yang tidak bisa membual? Aku khawatir sampai mati pun, kamu tetap akan jadi orang miskin. Orang berpikiran sempit sepertimu ini, percuma saja aku bicara lebih banyak padamu. Kau. Kau berani memukulku? Memangnya kenapa aku tidak berani? Memang kau yang kupukul. Kalau bukan karena kakek Hartono, aku tidak hanya memukulmu sesederhana ini. Angau, kau tunggu saja pembalasanku. Kak, Tony, cepatlah pergi. Kau telah memukuli kakakku. Bibi keduaku tidak akan membiarkannya begitu saja. Tidak apa-apa, tenang saja. Mulai hari ini,
Aku tidak akan takut pada mereka lagi. Ngomong-ngomong, bisakah kamu membantuku? Bantuan apa? Tidak ada apa-apa sih, hanya saja aku ingin bertanya apakah kamu punya uang? Aku ingin meminjamnya sedikit. Pinjam uang? Berapa? Rp30.000. 3 miliar rupiah? 3 miliar rupiah. Tony, untuk apa kamu membutuhkan uang sebanyak itu? Kamu pinjami aku 3 miliar rupiah dulu, aku jamin 1 minggu lagi akan kukembalikan. Tapi kamu harus memberitahuku, untuk apa kamu membutuhkan uang sebanyak ini? Dalam kehidupan sebelumnya, karena memikirkan hubunganku dengan Yanti, aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk membalas budinya. Karena terlahir kembali di kehidupan ini, mari kita sama-sama menghasilkan uang. Karena kamu tidak mau memberitahuku. Kalau begitu, aku tidak bisa meminjamkannya padamu. Baiklah. Mengingat di kehidupan sebelumnya kamu begitu, mengingat kamu barusan, begitu membantuku berbicara, aku akan menjadikanmu pemegang saham utamaku. Bukankah ini tidak berguna? Kau kira setelah memukulku, bersembunyi di luar akan membuatmu aman dan tidak terjadi apa-apa? Pada akhirnya, bukankah kau harus kembali ke keluarga Hartono kami? Kau sampah. Kau makan dari keluarga Hartono kami, menggunakan kekayaan keluarga Hartono kami, berani-beraninya memukul putriku. Lihat saja, hari ini kakimu akan kupatahkan. Kau berani-beraninya mendorongku. Tuan Willy, pukuli dia sampai mati. Kau memberontak. Sampai ini kau berani memukul tuanmu sendiri. Kau ini siapa? Urusan keluarga Hartono kami? Apa hubungannya denganmu? Apa urusanku? Yanti adalah sahabat terbaikku. Kalau aku tidak mengurus urusannya, siapa lagi? Tony, kau berani-beraninya memukulku dan juga berani mendorong ibuku. Kau benar-benar menganggap dirimu bagian dari keluarga Hartono. Hari ini cepatlah berlutut padaku. Kalau tidak, akan kubuat kau merangkak keluar. Betul, jika kau berlutut dan membersihkan sepatuku sampai bersih dengan lidahmu, aku akan menganggapmu anjing dan membiarkanmu pergi. Bagaimana? Sampah. Kenapa tidak cepat berlutut? Adik Tony. Adik Tony. Akhirnya aku menemukanmu. Pak Tristan, kenapa Anda kemari? Ini Pak Tristan dari keluarga Wijaya. Jangan sembarangan bicara. Kita tidak bisa melawannya. Taruhan kita yang terakhir, Anda yang menang. Saya menerima kekalahan saya. Uang tunai 8 juta rupiah. 20% saham toko Wijaya. Semuanya ada di sini. Silakan dihitung. 8 juta rupiah. Apa yang dilakukan sampah ini? Tempat ini bagus. Saya ambil seharga 3 juta rupiah. Jika tidak ada keberatan, silakan tanda tangan. Saya tanda tangan. Saya tanda tangan. Adik Tony, Anda memang peramal yang ulung. Dalam waktu seminggu saja, semua perkataan Anda terbukti. Anda benar-benar orang yang hebat. Dalam seminggu bisa menghasilkan 18 juta rupiah. Karena Pak Tristan tidak mau percaya, bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh apa? Dalam seminggu, jika Anda menghasilkan 18 juta rupiah, saya akan mengambil biaya toko 8 juta rupiah dan juga 20% saham Wijaya. Ini hanya masalah kecil yang tidak perlu dibahas. Ini juga berkah Anda, Pak Tristan. Adik Tony, hanya dengan keberanian dan wawasan Anda, saya sangat menghormati Anda. Mulai hari ini, masalah Anda adalah masalah saya. Jika nanti ada kesulitan, jangan sungkan mencari saya. Kalau begitu, terima kasih Pak Tristan. Tidak mungkin. Sampah ini tidak mungkin punya 8 juta rupiah. Bagaimana bisa sampah ini begitu kaya? Tidak mungkin. Si sampah ini tidak mungkin punya 16 miliar rupiah. Sampah, kalianlah yang sampah. Berani-beraninya menghina adikku Tony. Kalian sudah bosan hidup. Semua uang ini asli. Benar-benar ada 16 miliar rupiah. Tony, uang ini akan jadi kompensasimu untuk putriku. Aku memaafkanmu. Nenek gila dari mana ini? Ini uang adik Tony. Kau berani menyentuhnya juga? Aku adalah nyonya kedua keluarga Hartono yang terhormat. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Nyonya kedua, keluarga Hartono itu siapa? Kau pantas, adik Tony. Ada yang bisa kubantu? Tidak perlu repot, Kak. Aku akan menanganinya sendiri. Memberimu kompensasi. 16 miliar rupiah? Apa putrimu berlapis emas atau berlapis perak? Berani-beraninya meminta 16 miliar rupiah? Keluarga Hartonoku telah mendukungmu begitu lama. Kau memukul putriku. Uang ini seharusnya memang kompensasi untuk kami. Tony, sadari posisimu. Kau lebih baik menyerahkan uang itu. Jika tidak,
Aku akan membuatmu di keluarga Hartono tidak punya tempat berpijak. Diam, Wang Shao. Aku belum mencarimu, kau sendiri malah muncul. Kau kira masalah sepelemu dengan Yanti aku tidak tahu? Apa kau kira aku tidak tahu? Jangan bicara sembarangan. Aku dan Yanti adalah teman terbaik. Jangan memfitnahku. Hubungan kami berdua itu apa? Apa urusanmu? Teman terbaik? Kau kira aku bodoh? Dalam kehidupan ini, aku benar-benar tidak ingin lagi berhubungan dengan kalian. Tony, dasar sampah. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu berlutut memohon padaku. Tony, maafkan aku ya. Aku tahu aku salah. Berikan semua uangnya kepadaku. Aku akan menyimpannya untukmu. Kalau begitu maksudmu, aku harus memohon padamu? Tony, kita ini keluarga. Tidak perlu ada kata memohon. Selama kamu mau, kamu bisa melakukan apa saja, termasuk aku. Aku mohon padamu, aku mohon padamu, aku mohon padamu untuk menjauh dariku. Tony, kamu ini orang licik yang tidak tahu. Terima kasih. Kakekku sudah berbaik hati menampungmu. Sekarang kamu malah bersikap begini padaku. Kau tunggu saja. Bu, ayo kita pergi. Uang ini bukan jumlah yang sedikit. Aku khawatir ada yang iri. Aku ingin seseorang mengantarnya untukmu. Tidak usah repot-repot, Tuan Tristan. Aku bisa sendiri. Tony, sungguh muda dan berbakat. Masa depanmu tidak ternilai. Bisnis Tristan mulai sekarang akan jadi bisnismu. Kamu harus lebih banyak memberikan bimbingan di kemudian hari. Baiklah, aku pergi dulu. Akhirnya mendapatkan modal pertama. Sudah waktunya untuk merencanakan langkah selanjutnya dengan baik. Nah, apa yang sebenarnya sudah kamu lakukan? Dari mana uang sebanyak itu datang? Tidak boleh aku yang mencari uang. Baru berapa hari bisa menghasilkan sebanyak itu? Apa kamu melakukan sesuatu yang lain? Di matamu, aku sebegitu tidak berguna? Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Sudahlah, aku lelah. Aku mau istirahat sebentar. Aku pergi dulu. Totalnya 8 juta rupiah, berikan 4 juta rupiah kepada Giselle, sisa 4 juta rupiah. Uang sebanyak ini tidak berarti apa-apa di Sulawesi. Aku harus mencari uang dengan kecepatan paling cepat pada tahun 2013. Sepertinya tidak ada kejadian besar yang terjadi. Aku harus melakukan apa? Dulu adalah pelanggan Tristan, sekarang adalah pemegang sahamnya. Sebaiknya pergi melihat-lihat saja. Sekalian potong rambut. Kenapa dia punya banyak uang begitu? Katakan, apa sebenarnya yang dia lakukan? Sepertinya, dia mencapai semacam kesepakatan dengan keluarga Wijaya. Bapak Tristan, kalau tidak, seorang pecundang seperti dia, seumur hidup tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Kenapa bisa begitu? Keberuntungan bodoh apa yang dia dapatkan? Tidak bisa, aku harus mencari cara untuk mendapatkan uang itu dulu. Dia hanyalah pecundang anjingnya keluarga Hartono. Sama sekali tidak pantas memiliki semua ini. Meskipun keluarga Wijaya melindunginya, dia tetap harus dihancurkan. Kamu sudah menemukan caranya? Kita ikuti dia secara diam-diam dulu. Cari kesempatan yang tepat. Kali ini, aku tidak hanya akan mengambil uangnya, aku juga akan membuatnya tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Kita memang harus memberinya pelajaran yang setimpal. Sudahlah, jangan bicarakan dia dulu. Aku sekarang sudah menahan amarah sekuat tenaga. Tuan Willy. Tuan Willy. Silakan Bapak Haris. Baik. Hati-hati di jalan. Daya tarik rambut palsu memang luar biasa. Desain gaya rambut yang berbeda, ternyata bisa dengan mudah mengubah penampilan yang berbeda. Pantas saja ini adalah alasan mengapa disukai banyak orang. Adik Tony, bagaimana? Apakah ada yang cocok untukmu? Rambut palsu Wijaya memang terkenal. Setelah mencobanya, barulah bisa merasakan rasanya ingin memiliki semuanya. Tentu saja, kami dari desain hingga produksi adalah yang terbaik di dalam dan luar negeri. Wajar jika populer. Membuat saya bingung memilih, aku akan istirahat sebentar.
Kenapa rambut palsu ini terlihat begitu familiar? Aneh memang, produk ini dari desain hingga tampilan tidak kalah dengan produk lain. Tapi tidak ada yang tertarik sama sekali. Meskipun harganya diturunkan ke harga pokok produksi, tidak ada satupun pelanggan yang bertanya. Jadi aku menyimpannya begitu saja. Para hadirin, dengan memakai rambut palsu Wijaya, Anda akan memiliki kepercayaan diri yang akan membawa kemampuan khusus untuk keberuntungan. Mari, silakan masuk ke toko dan lihat-lihat. Dijamin Anda akan puas. Silakan. Oh, ternyata itu. Baiklah, nah karena orang lain tidak menyukainya, maka aku memilihmu. Adik Tony, kamu sudah memilihnya? Ini saja. Adik, ada apa? Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku hanya merasa ini sangat cocok untukku. Selamat, adik. Akhirnya menemukan yang kamu suka. Kalau begitu, aku sibuk dulu. Baik. Di kehidupan sebelumnya, tersiar kabar bahwa Tristan memiliki kemampuan khusus untuk membuat produk rambut sehingga penjualan produk baru selalu ludes terjual. Aku kira Tristan hanya sengaja bertingkah misterius, tidak disangka ternyata benar jika di kehidupan sebelumnya aku memakai produk rambut yang sama. Kakak ipar, kakak ipar. Apakah ini reinkarnasi? Kalau begitu, di kehidupan ini bisa membuatku mengetahui beberapa hal lebih awal. Bagus sekali. Jika benar-benar memiliki kemampuan seperti ini, bagaimana mungkin nanti aku tidak bisa menghasilkan uang? Tuan Haris, bangunlah, Tuan Haris. Sadarlah, Bapak Haris. Kenapa kalian semua hanya berdiri mematung? Cepat panggil ambulans. Bapak Haris, sadarlah. Terjadi, benar-benar terjadi. Kemampuan ini nyata. Apakah ini presiden dari grup Vulkan? Salah satu dari 3 kekuatan besar di Sulawesi? Bapak Haris, ternyata begini kecelakaan yang menimpanya. Begitu banyak orang di sini, tetapi tidak ada satupun yang tahu bahwa obat penyelamat nyawanya ada di saku. Bapak Haris, sadarlah. Bapak Haris, bangunlah. Tidak ada waktu. Darah dan energinya sekarang berbalik. Mungkin tidak akan sampai ke rumah sakit. Cepat, obatnya ada di sakunya. Bagaimana kau tahu obatnya ada di saku? Tidak ada waktu untuk menjelaskan, menyelamatkan Bapak Haris lebih penting sekarang. Hentikan. Anda sama sekali jangan mendengarkan omong kosong orang tidak berguna ini. Bagaimana kalau memberi obat yang salah kepada Pak Haris? Tidak ada yang bisa menanggung tanggung jawab ini. Anda hanya orang tidak berguna. Masih praktik pengobatan dan menyelamatkan orang. Anda tahu tentang pengobatan. Memberi orang obat sembarangan. Membuat orang mati karena obat. Lalu melemparkan tanggung jawabnya kepada Bapak Tristan. Tony, apa niat Anda sebenarnya? Betul sekali, dia hanyalah anjing peliharaan keluarga Hartono. Tentu saja tidak tahu ilmu pengobatan apapun. Hadirin sekalian, jangan sampai tertipu olehnya. Keluarga Hartono di kota Sulawesi hanya bergerak di bidang properti. Sejak kapan bisa mengobati penyakit? Sungguh keterlaluan. Tony, berani-beraninya melawan saya. Anda hanya tinggal menunggu di depan Bapak Tristan. Untuk saya bongkar kebusukan Anda. Saya kira itu adalah seorang master dari keluarga ternama. Ternyata hanya pura-pura di sini. Sungguh menjengkelkan. Bapak Tristan, jangan pernah memberikannya kepada Pak Haris. Itu akan membahayakan nyawa. Pergi. Bapak Tristan, Anda
Nyawa adalah hal yang paling penting. Bagaimana mungkin Anda berbuat kacau di sini? Anda juga tidak berpikir, jika bukan obat penyelamat nyawa, siapa yang akan membawanya kemana-mana? Meskipun saya tidak mempercayai adik Tony, saya masih memiliki akal sehat ini. Bapak Tristan, Anda bahkan mengambil risiko untuk mempercayai perkataan seorang pecundang. Bagaimana jika obat ini tidak asli? Maka Anda akan mencelakai nyawa Bapak Haris. Cukup, apakah obat ini asli atau palsu akan ketahuan nanti setelah Bapak Haris sadar? Tony, jangan pura-pura di hadapan saya. Orang lain mungkin tidak tahu latar belakang Anda, tapi saya tahu. Anda hanyalah sampah dari keluarga Hartono yang dititipkan. Tidak pernah mengobati atau menyelamatkan orang. Anda bahkan tidak tahu penyakit apa yang diderita Bapak Haris. Bagaimana mungkin Anda bisa memutuskan menggunakan obat pribadi untuk menyelamatkan orang? Jangan kira hanya karena Anda dekat dengan Bapak Tristan, Anda bisa berbuat seenaknya. Saya beritahu Anda, jika hari ini Bapak Haris tidak sadar, Anda akan masuk penjara. Kalian diam. Jika kalian terus bicara omong kosong, saya akan menyuruh orang melempar kalian keluar. Bapak Haris sadar. Bapak Haris sadar. Bagaimana mungkin? Anak ini beruntung sekali. Saya, ada apa dengan saya ini? Pak Haris, tadi Anda pingsan. Jika bukan karena saudara Tony, yang tepat waktu menemukan obat di tubuh Anda, hari ini Anda mungkin tidak akan bangun lagi. Saudara Tony, terima kasih banyak. Jika tidak ada Anda, nyawa tua saya ini pasti sudah berakhir di sini. Seandainya Anda tidak membawa obat penyelamat hidup, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana Anda tahu obat yang saya bawa? Saya hanya menebak karena saya berpikir orang seperti Anda pasti selalu membawa hal-hal ini. Tidak menyangka tebakan saya benar. Begitu ya. Bagaimanapun juga, saya harus berpikir keras bagaimana cara berterima kasih kepada Anda. Pak Haris, Anda terlalu sungkan. Tidak perlu berterima kasih. Meskipun sekarang Anda sudah pulih, tetaplah perhatikan istirahat. Pelelangan grup Vulkan. Pak Haris, Anda ini mau kemana? Ini adalah lelang yang saya adakan saat saya iseng-iseng. Saat itu banyak pengusaha dari Sulawesi akan hadir. Saya lihat kamu masih muda dan berbakat. Mungkin ada peluang yang bisa saya berikan padamu. Ini memang kesempatan bagus. Sayangnya, saya tidak mengerti barang antik dan tidak punya selera. Jika tidak, pasti bisa menghasilkan uang di sini. Adik Tony, lelang Bapak Haris pasti akan dihadiri banyak orang penting. Pergilah dan lihat-lihat, pasti ada hasilnya. Kalau begitu, terima kasih banyak Bapak Haris. Hari ini saya merasa tidak enak badan. Setelah beberapa hari dan badan saya membaik, saya akan berterima kasih kepadamu dengan layak. Saya permisi. Hati-hati di jalan. Pemuda ini sungguh beruntung bisa berhubungan dengan Bapak Haris. Sungguh keberuntungan. Memakai rambut palsu Wijaya dengan percaya diri bisa membawa keberuntungan khusus. Semuanya, silakan pilih dengan saksama. Dijamin kalian akan puas. Rambut palsu Wijaya dengan percaya diri bisa membawa kemampuan khusus untuk beruntung. Benarkah? Kalau begitu, saya harus memilih dengan baik. Saya juga akan memilih dengan saksama. Adik, kamu memang hebat. Saya harus pergi bekerja dulu. Ada apa ini? Mengapa aku tidak bisa menanggungnya? Mungkinkah kemampuan meramal ini ada harganya? Metode apa lagi yang bisa kugunakan untuk menghasilkan uang dengan cepat? Melukis? 2 lukisan? Sepertinya pelelangan adalah kesempatan bagus. Aku harus pergi. Wah, Wik Wijaya memang sesuai dengan reputasinya. Kamu seperti orang yang berbeda. Ini sangat keren. Begitu kentara ya? Tentu saja. Dan katakan padaku, bagaimana kamu tahu Wik Wijaya bisa terjual lebih dari 20 miliar rupiah dalam seminggu? Ku bilang, aku punya kekuatan super. Apa kamu percaya? Jangan bohongi aku. Jika kamu bilang kamu cerdas,
Dan melihat peluang bisnis, aku masih percaya mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal itu. Kamu pikir aku bodoh? Jika kamu tahu pengalamanku, kamu mungkin akan benar-benar terkejut mengingat di kehidupanmu sebelumnya, kamu berhati baik dan penyayang. Di kehidupan ini, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Tony, memikirkan apa? Tidak ada. Besok aku akan membawamu ke sebuah pelelangan, dijamin akan ada kejutan yang lebih besar. Pelelangan? Pergi ke pelelangan untuk apa? Kita kan tidak mengerti barang antik atau lukisan. Kamu tidak ditipu, kan? Kita baru saja menghasilkan sedikit uang. Kalau kamu ditipu orang... Sudahlah, jangan berpikir yang aneh-aneh. Pelelangan besok sangat penting bagiku, kita sama sekali tidak boleh melewatkannya. Terima kasih. Tony, apa kita benar-benar harus masuk ke pelelangan ini? Tidak akan ada hal buruk yang terjadi, kan? Percayalah padaku, hari ini hanya akan ada hal baik yang terjadi. Tapi terakhir kali... Cukup percaya padaku. Aku pasti akan memberimu sebuah kejutan besar. Kenapa si tidak berguna itu ada di sini? Ini yang kau bilang si tidak berguna dari keluarga Hartono kalian. Tony. Benar, Tuan Chandra. Dia adalah si pengkhianat itu. Dia tidak hanya tidak berterima kasih kepada keluarga Hartono kami, tapi juga tidak tahu berterima kasih. Tuan Chandra, kau harus membantuku menyelesaikan ini. Dengan kekuatan keluarga Cahyadi kami, meremukan dia sama, seperti meremukan seekor semut. Ayo, aku akan membereskan dia untukmu. Kau adalah si tidak berguna dari keluarga Hartono itu. Kenapa? Dengan sedikit uangmu itu, kau berani datang ke sini. Apa kau tahu tempat apa ini? Di kehidupan sebelumnya, aku benar-benar buta. Tidak kusangka kehidupan pribadi wanita ini sangat berantakan. Kalau tahu begitu, sudah lama aku memutuskan hubungan dengannya. Ini adalah kota Sulawesi, tempat pelelangan terbesar. Hanya kau berani datang ke sini. Dan lagi, barang yang dilelang di sini hari ini, sebagian besar adalah milik keluarga Cahyadi. Jika kau bijak, segera pergi. Kamu tidak mungkin menarik uang tunai, kan? Ini zaman apa sekarang? Masih membawa uang tunai untuk menghadiri pelelangan? Apa kamu ingin membuat kami tertawa sampai mati? Dia itu udik. Ingin menyelinap masuk ke tempat pelelangan, mencari orang-orang penting untuk menjalin koneksi. Kalau tidak membawa uang tunai ini, bagaimana dia bisa masuk? Oh ya, aku lupa memberitahumu. Di sini tidak ada kartu undangan. Tidak akan bisa masuk. Jadi lebih baik kamu tidak membuang-buang tenagamu. Cepat pergi dengan uang saku hidupmu itu. Menyingkirlah. Bagaimana kalian bisa begitu? Mengapa kami tidak bisa menghadiri pelelangan? Adikku tersayang, mengapa kamu bersamanya? Hati-hati jangan sampai dia menipumu. Cepat pulang. Kamu, bagaimana kamu bisa punya kartu undangan? Kalian sudah selesai berteriak? Kalau sudah selesai, cepat minggir. Kami mau masuk. Tony, jangan sombong padaku. Tidak ada yang melindungimu di sini. Ingin menghadiri pelelangan? Apa kamu mengerti barang antik? Apa kamu mengerti kaligrafi dan lukisan? Lagi pula, yang datang ke sini, semuanya adalah konglomerat bisnis kota Sulawesi. Kamu itu siapa sebenarnya? Kartu undanganmu ini pasti palsu. Keamanan, cepat kemari. Ada orang yang ingin menggunakan kartu undangan palsu untuk menyelinap masuk. Cepat usir dia. Hentikan, adik Tony. Adalah tamu terhormat yang kuundang hari ini. Akan kulihat siapa yang berani mengusirnya. Tuan Chandra, demi ayahmu, aku tidak akan mempermasalahkannya dengan kau menghina tamu yang kuundang. Kau tahu apa yang harus kau lakukan, bukan? Dia, si tidak berguna ini, dia yang duluan memaki kami. Diam! Tuan Haris, itu salahku, itu salahku, itu salahku, itu salahku. Mohon Tuan Haris memaafkan. Jadilah orang yang rendah hati jika kau melakukan kesalahan besar lagi, bahkan ayahmu tidak bisa melindungimu. Mulai sekarang aku tidak akan berani. Sialan kau, Tony. Kau tunggu saja. Akan kubuat hidupmu menderita. Adik Tony, aku belum sempat mengucapkan terima kasih atas bantuanmu menyelamatkan nyawa waktu itu. Kerana kau sudah datang hari ini, kau boleh memilih satu barang di tempat lelang. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasihku padamu. Tony, bagaimana kau bisa mengenal Tuan Haris? Dia adalah orang besar di kota Sulawesi. Tuan Haris tidak perlu sungkan, kami hanya pertama kali datang ke rumah lelang, ingin mencari pengalaman. Adik Tony, uang tunai tidak bisa digunakan di sini. Aku akan meminta seseorang untuk membantumu menyimpannya.
Adik Tony, kau masuk dulu ke tempat lelang. Setelah aku selesai menyambut tamu, aku akan berbicara denganmu secara langsung. Ada apa sebenarnya di sini? Sampai begitu menarik perhatianmu? Lalu, kau dan Tuan Haris, bagaimana sebenarnya kalian saling mengenal? Jangan terburu-buru, aku akan menceritakannya kepadamu perlahan. Masuklah dulu. Para hadirin sekalian, selamat sore semuanya. Selamat datang di acara kami di Sulawesi, lelang terbesar. Saya adalah pembawa acara lelang ini. Saya merasa sangat senang bisa melayani para tokoh besar yang hadir di sini. Saya harap layanan saya bisa membawa keberuntungan bagi Anda semua. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, kita mulai dengan item lelang pertama kita. Porselen biru putih naga 4 cakar dari dinasti Sriwijaya Selatan, dari Kiln Kekaisaran. Harga pembukaan 4 juta rupiah. 4 juta rupiah. Saya tawar 6 juta rupiah. 6 juta rupiah pertama, 6 juta rupiah kedua, 6 juta rupiah ketiga. Porselen putih peony. Harga pembukaan 6 juta rupiah. 8 juta rupiah. 9 juta rupiah. Apakah ada yang menawar lebih tinggi dari 9 juta rupiah? 12 juta rupiah. 15 juta rupiah. 15 juta rupiah pertama, 15 juta rupiah kedua, 15 juta rupiah ketiga. Cawan wanita dinasti Gorontalo. Harga pembukaan 5,5 juta rupiah. 6 juta rupiah. 8,5 juta rupiah. 9 juta rupiah. Pantas saja ini adalah pelelangan terbesar di Sulawesi. Satu barang saja sudah cukup membuat saya jatuh miskin. Saudara Kutang, dari sekian banyak barang, apakah tidak ada satupun yang menarik perhatian Anda? Bapak Haris, Anda bercanda. Barang-barang ini saya memang kurang mengerti dan juga tidak terlalu tertarik. Sebaiknya saya tidak ikut menawar. Selanjutnya, dimulai hari ini, lelang kita akan menampilkan barang ke-8. Ini adalah lukisan replika berkualitas tinggi. Setelah diperiksa oleh lebih dari 10. Akhirnya datang juga. Saudara Tony, apa kamu tertarik pada lukisan replika ini? Harga awal kami adalah 600 juta rupiah. Itu dia. Tony, ini lukisan yang kamu sebutkan itu kelihatannya biasa saja. Tidak seperti bisa menghasilkan uang. Kamu yakin tidak salah lihat? Tenang saja, setelah aku mendapatkannya, kamu akan tahu. Saudara Tony, mungkin kamu tidak mengerti. Barang ini, meskipun bisa terjual beberapa ratus juta rupiah, tapi bagaimanapun juga ini adalah barang replika. Meskipun kamu memilikinya, tidak akan ada nilai tambah sama sekali. Hanya bisa dijadikan pajangan. Tidak ada nilai sama sekali. Pak Haris, tenang saja. Setelah aku mendapatkannya, kamu akan tahu. 800 juta rupiah. 400.000 rupiah. Untuk barang tiruan seperti ini, 300.000 rupiah sudah harga selangit. Ada yang menawar 400.000 rupiah. Bodoh ya? Sebuah lukisan yang sama sekali tidak bernilai. Bagaimana bisa muncul di lelang? Lelang sekarang. Kualitasnya semakin rendah. 400.000 rupiah. Terima kasih Bapak. 400.000 rupiah. 1. 400.000 rupiah. 2. Tunggu sebentar, saya tawar 500.000 rupiah. Tuan Chandra, bukankah ini tidak sesuai dengan aturan lelang? Barang tiruan ini awalnya milik keluarga Cahyadi Anda. Apakah Anda ingin merusak aturan dengan menaikkan harga secara tidak wajar? Tuan Haris benar. Barang ini, meskipun milik keluarga Cahyadi kami, namun saya sekarang tidak dalam kapasitas sebagai juru lelang dari keluarga Cahyadi, melainkan sebagai penawar bebas. Kenapa? Apakah saya tidak bisa menawar barang-barang ini? Anda? 800.000 rupiah. Adik Tony, Anda bingung? Dia jelas-jelas menaikkan harga secara tidak wajar. Anda jangan sampai terbawa emosi dan termakan jebakannya. Tuan Haris, Anda tidak perlu khawatir. Lukisan ini saya bertekad untuk mendapatkannya. Anda jangan terburu-buru dulu. Tony, sampah sepertimu juga mau melawanku? Apa kau pantas? Bukankah kau menginginkan tiruan ini? Aku tidak akan memberikannya padamu. 1 juta rupiah. 1.200.000 rupiah. 1,2 juta rupiah. Tony, jangan menawar lagi. 1,2 juta rupiah terlalu mahal. Benda ini Pak Haris juga bilang tidak berharga. Jangan kita rebutan dengannya lagi ya. 1,5 juta rupiah. Saudaraku, Tony, benar-benar tidak boleh menawar lagi. Dia sengaja menantangmu. Benda ini sudah tidak punya nilai. 2 juta rupiah. Saudaraku, Tony, kau sudah gila. Kau dipermainkan olehnya. Hanya menghabiskan 2 juta rupiah untuk membeli sesuatu yang tidak berguna. Betul sekali. 2 juta rupiah memang tidak banyak, tapi membeli barang rongsokan seperti ini, hanya orang bodoh yang mau melakukannya. Apakah ini masih belum jelas? Ini jelas jebakan yang sengaja dipasang oleh Tuan Muda Chandra. Tidak disangka masih ada orang sebodoh ini. Berjuang hanya karena emosi. Masih terlalu muda. 2 juta rupiah. Membeli sebuah sampah yang tidak diinginkan keluarga Cahyadi kami. Dia masih merasa seperti menemukan harta karun. Sampah tetaplah sampah.
2 juta rupiah pertama, 2 juta rupiah kedua, 2 juta rupiah ketiga, terjual. Selamat kepada Bapak ini. Tony, kamu baru saja mendapatkan beberapa juta dan langsung membeli barang rongsokan ini. Kali ini kamu pasti rugi besar. Apa yang kalian mengerti? Begitu kalian tahu nilai sebenarnya dari lukisan ini, kalian pasti ingin mati saja. Jangan berpura-pura lagi. Barang keluarga Cahyadi kami, apa aku tidak tahu. Hanya dengan satu perkataan, ia langsung punya nilai begitu. Jika barang ini benar-benar punya nilai, aku akan langsung menelannya. Karena kamu tidak percaya Tuan Chandra berani taruhan tidak? Apa yang tidak berani dipertaruhkan? Aku baru saja memenangkan 2 juta dari kamu. Katakan, apa yang ingin kita pertaruhkan? Kita bertaruh tentang nilai lukisan ini. Jika aku bisa membuat lukisan ini menjadi lebih bernilai, maka kamu... Apa-apaan ini? Barang keluarga Cahyadi saya? Apa aku tidak tahu? Jika kamu benar-benar bisa membuatnya bernilai hanya 2 juta rupiah, aku akan berikan kepadamu. Baiklah, kalau begitu, saya minta kalian semua yang hadir di sini untuk menjadi saksi. Mengapa dalam prediksiku yang kulihat ada 2 lukisan? Mana yang satunya lagi? Mungkinkah tersembunyi di dalamnya? Saudara Tony, cepat berhenti. Saudara Tony, hentikan. Meskipun sangat marah, setidaknya ini barang bernilai ratusan juta rupiah. Tidak bisa dihancurkan begitu saja. Ada lapisan ganda. Ada rahasia di dalamnya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ada apa ini? Barang ini sudah bertahun-tahun di rumahku. Tidak ada yang pernah menemukan rahasianya. Ini. Kemampuan meramal ini benar-benar nyata. Jika tidak, aku akan kehilangan kesempatan untuk menjadi kaya lagi. Apakah ini lukisan pemandangan Seribu Li? Tidak. Ini juga tiruan, bukan barang asli. Sayang sekali, meskipun ada rahasia di dalamnya. Tetap tidak berharga. Aku kaget, tidak kusangka ini hanyalah tiruan yang tidak berharga. Tang, sekarang kau pasti rugi besar, kan? Sekarang kamu sudah bangkrut, bukan? Mungkinkah lukisan yang diprediksi ini benar-benar tidak berharga juga? Tidak seharusnya begitu. Ya ampun, ini ternyata tiruan lukisan Van Gogh dari karya Da Vinci. Peta Seribu Sungai dan Pegunungan. Ini ternyata karya asli Van Gogh. Berwarna, gulungan vertikal di atas sutra, dibuat tahun 1948. Tidak mungkin salah. Sama sekali tidak akan salah. Tuan Chandra, ada apa denganmu? Tuan Chandra. Dengan reputasi Tuan Haris di kalangan ini, tentu saja dia tidak akan salah melihat bagaimana mungkin ini palsu. Adik kecil, saya bersedia membayar 160 miliar rupiah untuk membelinya. Saya tidak tahu apakah kamu bersedia menjualnya. 160 miliar rupiah. Kamu bercanda ya? Karya utama dari 10 lukisan terkenal Van Gogh, hanya dengan 160 miliar rupiah ingin membawanya pulang. Untuk lukisan ini, saya tawar 360 miliar rupiah. Ya ampun, lukisan ini bernilai 360 miliar rupiah. Tony, kamu sangat jeli. Omong kosong. Ini bagaimana mungkin ini asli? Dalam ingatanku di kehidupan sebelumnya, pada bulan April 2022, di lokasi lelang di daerah khusus, lukisan Van Gogh yang meniru Da Vinci, Peta Seribu Sungai dan Pegunungan, terjual dengan harga 600 miliar rupiah. Sepertinya ini asli. Tidak. 360 miliar rupiah pun tidak cukup. Adik Tony, mohon jual lukisan ini kepada saya. Saya bersedia membayar 520 miliar rupiah. Apa? 260 juta. Ini sama sekali tidak benar. Tony, saya sarankan Anda segera kembalikan lukisan itu kepada saya. Jika tidak, keluarga Cahyadi kami pasti tidak akan membiarkan Anda begitu saja. Diam, Anda bertaruh dengan saudara Tony. Semua orang di sini menyaksikannya. Sekarang setelah rahasianya terungkap, Anda berani secara tidak tahu malu ingin menarik diri. Keluarga Cahyadi Anda masih ingin berkuasa mutlak di daerah Sulawesi. Saya sarankan Anda pikirkan baik-baik. Sesuai taruhan, Tuan Chandra, Anda kalah. Terima kasih telah memberikan lukisan berharga ini kepada saya. Karena Tuan Haris menyukainya, lukisan ini akan saya jual kepada Anda. Saudara Tony, tunggu sebentar.
saya akan minta orang mengantarkan uangnya kepada Anda nanti. Tony, kau tunggu saja. Saya pasti tidak akan membiarkan Anda begitu saja. Saudara Tony, ini adalah kartu VIP tertinggi Bank Vulkan saya. Di dalamnya ada uang lukisan ini dan juga 4 juta yang Anda bawa sebelumnya. Mulai sekarang di Sulawesi, kartu ini akan menjadi simbol status Anda. Terima kasih banyak atas perhatian Tuan Haris. Bukan masalah besar. Saudara Tony begitu mudah dan memiliki pandangan yang unik. Jika di kemudian hari saudara Tony membutuhkan sesuatu, kami pasti akan memberikan dukungan penuh. Tony, kau benar-benar membuatku terkesan. Dalam waktu sesingkat ini kau memulai dari nol, sekarang asetmu langsung melebihi 200 juta rupiah. Kau sungguh hebat. Ini semua berkatmu, aku bisa seperti sekarang ini. Kalau begitu, bisakah kau ceritakan sekarang? Mengapa kau selalu bisa mengetahuinya lebih dulu? Memberitahumu juga tidak masalah, karena aku memakai rambut palsu buatan Tuan Tristan. Jadi, aku memiliki kemampuan meramal masa depan, sehingga aku bisa tahu semua ini lebih dulu. Kau saja yang pandai bicara. Kau sekarang adalah pemegang saham Tristan. Iklan apa lagi yang tidak aku percaya? Kau tidak percaya? Tentu saja, aku tidak percaya. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Aku akan pulang dulu. 2 hari lagi aku akan datang menemuimu. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah lagi. Laporan lanjutan. Keluarga Hartono mengumumkan kebangkrutan, harga saham anjlok, penanggung jawab, Nona Gisel, terlibat utang besar. Ia meninggal setelah melompat dari gedung. Tidak mungkin. Bagaimana bisa seperti ini? Apa yang sebenarnya salah? Mungkinkah setelah aku terlahir kembali, sejarah mengubah jalannya? Kartika akan menanggung utang besar. Melompat dari gedung untuk bunuh diri, aku harus tetap tenang, pasti ada cara untuk membalikan keadaan. Aku tidak akan membiarkan Kartika mengalami akhir seperti itu. Apa yang sebenarnya salah? Kami menginterupsi dengan berita mendesak. Hari ini, putra sulung seorang pemimpin di kota kita tewas setelah terjatuh dari gedung. Penyebab kematiannya belum diketahui. Aku mengerti, Fahri gagal dalam bisnisnya, dan pada saat yang sama ayahnya diselidiki, merasa putus asa, ia melompat dari gedung perusahaan keluarga Hartono. Akhirnya, keluarga Hartono dipaksa bangkrut. Waktunya adalah 29 Agustus 2013, hari ini. Ini adalah rencana dan strategi untuk kuartal ini. Semuanya harus berusaha keras untuk melaksanakannya. Jangan sampai lengah. Ternyata botak. Jangan tertawa. Jangan tertawa. Tidak tertawa, tidak tertawa, Kak Fang. Jangan tertawa. Jangan tertawa. Jangan tertawa. Jangan tertawa. Wig sialan itu membuatku malu. Membuatku malu. Membuatku malu. Tuan muda, gawat. Menteri dibawa pergi oleh orang-orang dari kantor kejaksaan. Kabarnya masalahnya serius. Mereka akan melakukan penyelidikan. Cepat pikirkan solusinya. Solusi? Solusi apa yang kumiliki? Kalau tidak bisa, cepatlah lari. Bagaimana kalau sesuatu ditemukan dari menteri? Kau juga bisa ikut terseret. Lari? Kemana aku bisa lari? Hidup yang gagal, pengalaman yang gagal, tidak ada artinya hidup. Lebih baik. Tuan muda Fahri, kau tidak boleh mati. Kenapa menghentikanku? Aku tahu semua tentangmu. Mengetahui hidupku yang menyedihkan atau pengalaman yang gagal? Orang ini sama denganku. Apapun yang dilakukan selalu gagal, juga karena bunuh diri orang ini, akhirnya menimbulkan masalah besar bagi keluarga Hartono. Tidak akan kubiarkan Gisel celaka. Tuan muda Fahri, Menteri Fahri, 1 hari lagi akan dibebaskan dan akan kembali menjabat di posisi semula. Apa yang kau katakan itu benar? Apakah itu benar atau tidak, sehari lagi kau akan tahu sendiri. Sekarang kita pergi dulu untuk menyelesaikan masalahmu. Menyelesaikan? Bagaimana menyelesaikannya?
Kamu bilang akan membantuku menyelesaikan masalah, maksudnya datang kemari. Rambut palsu, apa aku kekurangan ini di rumah? Yang aku mau adalah rambutku tumbuh. Beberapa hal, karena sudah menjadi takdir, maka tidak ada salahnya mencoba merasakannya dengan mentalitas yang berbeda. Karena tidak bisa mengubah kenyataan, maka ubahlah keadaan sekarang. Oh, bagus sekali. Tidak bisa mengubah kenyataan, maka ubahlah keadaan sekarang. Karena sudah di sini, tidak ada salahnya mencoba. Hei, sama-sama rambut palsu. Mengapa perbedaannya begitu besar? Sepertinya aku langsung terlihat jauh lebih muda. Tuan Fang muda, rambut palsu dari keluarga Wijaya kami memiliki desain kelas 1 di dalam maupun luar negeri. Kualitasnya tidak hanya bagus, tetapi juga bervariasi dalam gaya. Anda bisa memiliki pilihan yang berbeda. Jangan salah, ini sungguh di luar dugaanku. Ada yang lebih ajaib lagi. Mari. Rambut sambungan kami bisa Anda sisir sesuka hati. Bisa Anda potong sesuka hati. Bahkan angin topan pun tidak akan bisa menerbangkannya. Ini telah menghilangkan banyak kecanggungan. Sangat ajaib, memang benar datang ke tempat yang tepat. Tuan Tristan, Anda bilang ayahku akan baik-baik saja. Apakah itu benar atau bohong? Besok Anda akan tahu. Jika kali ini ayahku benar-benar selamat, aku pasti akan membawanya untuk berterima kasih kepada Tuan Tristan. Akhirnya berhasil menghentikan Fang Xing bunuh diri. Sekarang tidak hanya masalahnya terselesaikan, malapetaka keluarga Hartono di masa depan, tapi juga bisa bergantung pada Menteri Fahri. Benar-benar untung besar. Tuan Chandra. Kamu perempuan jahat. Bukankah kau bilang dia hanya sampah yang dipelihara keluarga Hartono? Bagaimana mungkin dia bisa tahu rahasia di dalam lukisan itu? Tuan Chandra, saya sungguh tidak berbohong kepadamu. Dia memang hanya sampah yang dipungut keluarga Hartono. Dia hanya mencari muka pada keluarga Wijaya. Sekarang, dia juga mendapatkan rahasia lukisan itu dari Tuan Haris. Sampah itu membuatku rugi 520 juta rupiah sia-sia. Kau masih bilang dia hanya sampah. Tuan Chandra, kami sungguh tidak membohongimu. Dia memang sampah yang dipungut oleh keluarga Hartono. Dan kamu sudah begitu lama. Bahkan sampah yang kalian sebut itu tidak bisa kalian bereskan. Akhir-akhir ini entah mengapa, sampah bernama Tony itu dekat dengan banyak tokoh terkemuka di kota Sulawesi. Kami tidak bisa melakukan apa-apa padanya. Benar, Tuan Chandra. Sekarang hanya keluarga yang kaya raya dan berkuasa yang bisa menghadapinya. Kami sungguh bukan tandingannya, Tuan Chandra. Bukankah dia hanya mengenal lebih banyak orang daripadaku dibandingkan dengan keluarga Cahyadi kami? Dia itu siapa? Jika cara lunak tidak berhasil, kita pakai cara keras saja. Sudah tahu harus bagaimana kan? Jangan biarkan sampah bernama Tony ini terlalu lama bersenang-senang. Tuan Chandra, saya akan segera mengaturnya. Kali ini, kita pasti akan merebut kembali kerugian kita. Tuan Willy, jangan pergi, Tuan Willy. Tuan Chandra, Tuan Chandra. Semuanya karena kamu. Sekarang saatnya kamu dihukum. Apa yang akan kalian lakukan? Jangan banyak omong kosong, cepat kembalikan uangnya. Tony, kau si sampah itu buta. Kau berani menyinggung Chandra juga. Kau benar-benar sudah bosan hidup. Kalian sungguh berani sekali, berani masuk ke rumah keluarga Hartono mengancamku. Apa kalian benar-benar mengira keluarga Hartono ini milik kalian yang bisa seenaknya kalian masuki? Tony, keluarga Hartono ini adalah keluarga Hartonoku. Kau seorang pecundang juga ingin berharap keluarga Hartono membantumu? Mimpi saja. Kau yang membawa mereka kemari. Memang kenapa kalau iya? Kau telah menyinggung Chandra masih ingin lolos begitu saja. Betul sekali. Meskipun kau bersembunyi di dalam keluarga Hartono, kami akan tetap menghabisimu. Begitu ya, kalian sudah bertekad untuk bertindak? Jangan banyak omong kosong. Jika tidak segera menyerahkan uangnya, akan kuhabisi kau sekarang juga. Masih berani mengancamku? Apa kalian benar-benar mengira aku takut pada kalian? Kemarilah, meskipun harus mengubrak-abrik seluruh tempat, temukan uang itu untukku. Serang. Sial. Aku meremehkan orang-orang ini. Tidak kusangka mereka benar-benar berani bertindak di dalam keluarga Hartono. Hentikan semuanya. Siapa kalian? Saya orang keluarga Cahyadi. Siapa yang berani menyentuhku? Keluarga Cahyadi kalian, besar sekali kesombonganmu. Di tengah malam mencoba memeras orang. Apa kalian pikir kami petugas hukum itu lembek? Kalian orang kantor polisi. Salah paham? Semuanya salah paham? Kami juga diundang Nona Yanti. Kalau tidak percaya, tanya saja Nona Yanti. Benar, Pak Fahri. Saya orang keluarga Hartono. Mereka semua adalah teman-teman saya. Bukan seperti yang dia katakan sama sekali. Semuanya salah paham.
Salah paham? Kalian hampir saja membunuhku. Berani-beraninya bilang salah paham. Bawa mereka kembali ke kantor polisi. Periksa pelan-pelan. Saya tidak percaya mereka tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Maafkan saya salah. Dia, mereka berdua. Dasar wanita jahat, saat kamu memberi ide kamu tidak mengatakan seperti ini. Sekarang semua tanggung jawab dilimpahkan kepada kami. Mereka berdua selalu bermusuhan dengan Tony. Tony, saya mohon lepaskan saya. Demi keluarga Hartono dan adik saya mohon lepaskan saya. Saya salah. Saya akan sujud kepadamu. Tuan Muda Fahri, lebih baik lepaskan saja dia. Bagaimanapun juga, keluarga Hartono telah berbuat baik kepadaku. Baiklah. Pergi. Jika aku melihatmu membuat masalah lagi di sini, aku tidak akan mengampunimu. Saya pergi. Bawa mereka. Tony, jangan kira setelah menangkapku, kamu bisa hidup tenang dan damai. Begitu keluargaku membebaskanku, aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kejahatan yang sudah kamu lakukan cukup untuk membuatmu menjadi penjahit seumur hidup di penjara. Masih berpikir untuk keluar? Konyol. Bawa dia pergi. Ayah, ini adalah orang yang kuceritakan padamu. Tuan Tony, Tuan Tristan. Ini ayah, benar seperti yang kamu katakan, dia benar-benar baik-baik saja. Tuan Tristan, sungguh seorang yang luar biasa. Bagaimana kamu tahu aku baik-baik saja? Menteri Fahri sebenarnya dijebak, yang benar akan terbukti benar, tentu saja tidak akan terjadi apa-apa. Kamu pulanglah dulu, aku ingin berbincang dengan Tuan Tristan. Tuan Tristan, jujur saja bagaimana kamu tahu tentang masalahku? Tuan Fang, aku kebetulan bertemu dengan Tuan Muda Fahri, melihatnya memiliki niat untuk mengakhiri hidupnya dan berniat membimbingnya. Tidak disangka secara tidak sengaja aku benar. Tuan Tristan, memang benar-benar muda dan berbakat. Aku bersedia menjadikanmu temanku. Ini adalah kontakku. Jika ada yang dibutuhkan, jangan sungkan. Terima kasih banyak, Menteri Fahri. Permisi. Rencana akhirnya tercapai. Sekarang sudah ada uang, sudah ada koneksi, maka harus membantu Giselle mengembangkan keluarga Hartono. Tapi sebelum itu, aku harus membeli properti murah yang akan melonjak harganya terlebih dahulu. Tony, saya sudah cari tahu, ini juga bukan properti milik keluarga Hartono. Kenapa tiba-tiba kamu melihat rumah di sini? Sebentar lagi, Sulawesi akan menggunakan rencana pembangunan Kota Sains Bali untuk mengembangkan daerah ini. Ini akan menjadi area yang paling potensial di Sulawesi. Tapi keluarga Hartono kami memang sudah berkecimpung di bidang real estate. Meskipun kamu ingin berinvestasi, tidak perlu melihat ke sini. Harga properti di sini di masa depan pasti bisa berlipat ganda. Berlipat ganda? Masa sih? Kenapa? Kamu tidak percaya pada insting saya? Tentu saja saya percaya padamu. Kamu adalah orang paling hebat yang pernah saya temui. Baiklah, asal kamu percaya padaku. Kamu sekarang adalah dewa keberuntungan sejati bagiku. Dewa keberuntungan terlalu berlebihan, tapi kalau kamu mau berinvestasi padaku atau menganggapku sebagai saham potensial, saya juga tidak keberatan menjadi milikmu. Menyebalkan sekali. Apa yang kamu katakan? Siapa yang berani menginginkan orang secerdas kamu? Silakan dinikmati. Tony, kamu siapa? Lihatlah, teman sekolah lama saja dia tidak ingat. Ini aku, Silian. Waktu sekolah kamu lupa, teman sebangku, aku bahkan memberikan sisa makananku padamu. Kamu itu yang selalu ingin memberiku makan sisa makanan itu? Lihat, bukankah waktu itu kamu terlihat lebih menyedihkan? Itu sebabnya aku memberimu sisa makanan itu. Kakak Lee, kenapa kamu membuang-buang waktu dengan si miskin ini? Sungguh membuang-buang waktu. Sekarang aku juga sudah mendapatkan sedikit rezeki, bertemu teman sekolah lama. Bukankah harus dibantu, benar kan? Wanita cantik ini siapa ya? Halo, Nona cantik. Perkenalkan diriku, Silian. Keluargaku berbisnis agen properti di kota Sulawesi ini. Punya sekitar 3 atau 4 cabang. Mari berkenalan. Tidak perlu. Kita tidak perlu berkenalan. Tony, bukan maksudku mengguruimu. Lihatlah, sudah bertahun-tahun berlalu. Kenapa kamu masih seperti dulu? Berpakaian sangat lusuh. Lihatlah aku. Dari ujung kepala sampai kaki,
Merek, kamu mengerti tidak? Dari kepala sampai kaki merek, kamu mengerti tidak? Memang cukup sukses. Pergi dulu. Mau kemana? Kalian kesini untuk mencari pekerjaan kan? Kalau kalian kesini untuk mencari pekerjaan, jangan mencari lagi, ikut saja denganku. Jadi satpam, aku bisa membayarmu setiap bulan 2 juta sampai 4 juta rupiah. Betul tidak? Sebanyak itu. Aduh, tidak usah. Aku tidak sanggup. Jangan tidak menghargai tawaran baik ini. 4 juta rupiah itu tidak sedikit. Aku juga harus menanggung makan dan tempat tinggalmu. Betul, jangan tidak tahu diri. Kakak Yanto kami ini hanya kasihan pada kalian, jangan menganggap diri kalian terlalu penting. Cantik, jangan lagi bersama si Tony ini. Waktu dia sekolah dulu, dia memang tidak berprestasi. Ikut saja denganku, asalkan kamu patuh. Aku jamin gajimu lebih dari 20 juta rupiah per bulan. Kami ini bukan kesini untuk mencari pekerjaan, kami kesini untuk membeli rumah. Tunggu dulu, kita kan teman sekelas. Tidak perlu berpura-pura kaya kan? Kamu bilang kamu membeli rumah di sini, kamu membuatku tertawa terbahak-bahak. Betul, membeli rumah. Apa kamu tahu tempat apa ini? Ini adalah kota Sulawesi. Apakah ini tempat yang mampu kalian tinggali sebagai orang desa? Halo, siapa yang Bapak Tony? Halo, boleh tahu siapa Bapak Tony? Saya. Halo Bapak Tony, Ketua Direksi dan Tuan Tristan kami secara khusus telah berpesan untuk melayani Anda dengan baik. Anda salah orang bukan? Dia, teman saya ini, hanyalah orang miskin yang tidak punya apa-apa. Halo Bapak, Anda mungkin salah mengenali teman. Bapak Tony adalah miliarder terbaru kami dari Sulawesi. Tidak mungkin. Hanya dia, miliarder Sulawesi. Bisakah Anda mengeluarkan 10.000 rupiah dari saku Anda? Mengenal ini? Kartu emas platinum Bank Vulkan. Sekarang Anda mengerti, bukan? Ingat, mulai sekarang, jangan lagi meremehkan orang lain. Dan merek-merek pakaianmu ini, sama seperti dirimu, sangat murahan. Dia masih saja sombong. Saya tidak percaya dia menjadi miliarder Sulawesi. Kak Ian, bukankah sepupu Anda bekerja sebagai manajer proyek di sini? Bagaimana kalau Anda meneleponnya, jadi kita tahu itu benar atau bohong? Saya lupa kalau sepupu saya bekerja di sini. Sepupu, hari ini ada seorang miliarder dari Sulawesi datang ke tempat kalian, bernama Tony. Anda kenal? Tidak pernah dengar. Ketua direksi kami tidak punya waktu luang untuk mengurusi urusan departemen penjualan. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih. Saya sudah tahu. Tony itu hanyalah seorang penipu. Untung saja Anda menelepon, kalau tidak kita semua akan tertipu olehnya. Ayo, cari dia. Saya akan membongkar kebohongannya. Aku harus membongkar kedoknya. Bapak Tony, kalian sudah memilih total 10 unit rumah di sini. Harga totalnya adalah 36.600.000 rupiah. Tony menginvestasikan lebih dari 30 juta rupiah sekaligus? Aku merasa tidak tenang. Dalam beberapa tahun saja, ini akan berlipat ganda berkali-kali. Kalau begitu, mari kita gunakan semua uang yang kita punya untuk membeli ini. Kau begitu percaya padaku, berani menginvestasikan semua uang di sini? Tentu saja aku percaya padamu. Tony, kau ini penipu. Kau benar-benar tidak tahu malu mengaku sebagai miliarder omong kosong itu ya. Akan ku beritahu, kau bukan siapa-siapa. Yanto, kau seperti lintah ya. Sebenarnya kau mau apa? Tony, kau tidak menyangka kan? Sepupuku bekerja sebagai manajer proyek di sini. Dia memberitahuku, hari ini sama sekali tidak ada miliarder omong kosong atau orang penting yang datang. Kau ini penipu. Saudara Tony, aku dengar dari Bapak Haris dari grup Vulkan, kau kali ini mendapat rezeki nomplok ya. Ini adalah Presiden Grup Wijaya, Pak Tristan. Anda siapa? Halo, saya yang beberapa tahun lalu memperkenalkan properti kepada Anda. Makelar itu, saya Yanto Pak, Anda masih ingat? Makelar? Tidak ingat. Tidak apa-apa. Adik Tony, saya dengar Anda membeli rumah, saya sudah memberitahu dan langsung kemari. Oh, Pak Tristan, hal sekecil membeli rumah ini, kenapa sampai merepotkan Anda? Kebetulan saya juga membutuhkan beberapa unit rumah. Saya pikir lebih baik saya membeli bersama Anda saja. Pak Tristan, Anda ini? Saya dengar Anda membeli rumah sebagai hiburan. Saya ingin ikut bermain dengan Anda. Ngomong-ngomong, Anda beli berapa unit? 10 unit, tidak banyak. 10 unit. Ada masalah? Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Saya juga akan membeli 10 unit. Beli 10 unit? Yanto, tadi direktur utama menelepon saya. Katanya
beberapa tamu penting yang datang ke bagian penjualan hari ini. Jika Anda bertemu mereka, Anda harus bisa merebut hati mereka. Mereka adalah orang-orang berpengaruh. Selesai. Sudah tidak bisa merebut hati mereka lagi. Sudah saya sakiti hati mereka. Ada apa? Jangan-jangan Anda sudah menyinggung perasaan mereka. Kakak sepupu, tolong saya, kakak sepupu, tolong saya, cepatlah tolong saya. Jangan berteriak sembarangan. Siapa kakak sepupu Anda? Pergi. Jangan bilang kenal saya. Tony, Kak Tony, Kak Tony. Saya mohon kepada Semoga Anda yang mulia, tidak menyimpan dendam pada orang kecil seperti saya. Saya salah, beri saya kesempatan. Pak Tristan, saya salah. Pak Tristan, sungguh. Adikku, orang ini, bagaimana dia menyinggungmu? Teman lama, seorang yang sewenang-wenang, yang merendahkan orang lain. Pak Tristan, saya tahu saya salah. Tapi bukan salahnya, memang sifat manusia. Kamu berani menyinggung adikku, Tony. Kamu sudah bosan hidup ya? Tidak. Akan kuberitahu mulai hari ini. Perusahaan perantaraan kecilmu itu, jangan harap di Sulawesi. Ada tempat berpijak. Jangan. Pak Tristan, kakek Tristan, kumohon padamu. Saya tidak akan berani lagi. Beri saya satu kesempatan. Saya salah. Maafkan saya kali ini. Saya salah. Teman lama, ada pasang surut dalam hidup, pergi sana. Saya akan pergi. Pergi. Disuruh pergi bukan berarti harus berguling-guling di tanah. Benar-benar wajah pembantu. Jangan salah, terkadang saya cukup mengagumi orang seperti dia. Mampu beradaptasi, dia orang yang berbakat. Gesek kartu. Saya juga gesek kartu. Saya juga mau gesek kartu. Apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Tidak ada apa-apa. Aku sedikit lelah, ingin istirahat. Tony, kakekku ingin bertemu denganmu. Bersiaplah. Baik, aku mengerti. Aku akan bersiap-siap. Aku akan menemuimu sebentar lagi. Setelah kamu selesai, kita pergi bersama. Aku akan menunggumu di luar. Baik. Hari ini adalah hari yang penting. Dulu aku sempat bingung memilih Yanti. Kali ini, aku tidak akan melakukan kesalahan lagi. Kakek Tony sudah datang. Salam, kakek Hartono. Tony, kamu sudah tinggal di keluarga Hartono ini selama bertahun-tahun, bukan? Selama bertahun-tahun ini, tidak peduli bagaimana keluarga Hartono memperlakukanmu. Setidaknya kami sudah menampungmu dan ibumu. Selama ini bisa dibilang keluarga Hartono. Tidak buruk padamu, bukan? Keluarga Hartono telah berbuat baik kepada kami. Rasa terima kasih kami tak terlukiskan. Jika kakek Hartono memiliki perintah, silakan katakan terus terang. Keluarga Hartono saya memiliki bisnis besar. Satu-satunya kekurangannya adalah tidak ada pewaris laki-laki. Hanya ada Yanti dan Giselle, kedua cucu perempuan ini. Tentu saja ini terjadi lagi di kehidupan sebelumnya. Kakek ini juga menikahkan Yanti denganku seperti ini. Sepertinya sekarang pun tidak berubah. Maksud kakek adalah... Sayangnya nasib saya, Hartono, tidak baik. Beberapa anak saya meninggal di usia muda. Mereka semua sudah tiada. Sedangkan anak perempuan tidak bisa mengemban tugas berat melindungi keluarga Hartono. Saya sudah memikirkannya, kau pemuda yang sangat baik. Saya ingin menikahkan Yanti denganmu dan menjadikanmu menantu yang tinggal di keluarga Hartono. Bagaimana menurutmu? Kakek, bagaimana bisa kakek seperti itu? Dia. Aku. Adikku, ini adalah keputusan yang kakek ambil untuk masa depan keluarga Hartono. Apa kamu tidak ingin keluarga Hartono terus maju? Tony, kenapa kamu tidak cepat berterima kasih pada orang tua itu? Betul. Anak muda sepertimu. Hanya kakek yang menyukaimu dan begitu menghargaimu. Kalau aku ingin menikahi putriku tanpa puluhan juta rupiah, sama sekali tidak mungkin. Kakek, kenapa kamu tiba-tiba memutuskan begini? Giselle, ini juga demi masa depan keluarga Hartono. Kakakmu juga sudah mencapai usia untuk menikah. Meskipun Tony diadopsi oleh keluarga Hartono, aku selalu menaruh harapan padanya. Nanti dengan dukungan dari keluarga Hartono, dia pasti bisa menjadi pemuda berbakat di kota Sulawesi. Tapi aku... Sudah, masalah ini sudah diputuskan. Tony,
Kenapa kamu masih mematung? Cepat setuju dong. Kamu harus tahu, banyak sekali pria di luar sana yang mengejarku. Dengan penampilan dan tubuhku, ditambah status keluarga Hartono, kamu menikahiku. Itu adalah berkah dari beberapa kehidupanmu. Tony, setujui aku. Jadilah suamiku. Aku pasti akan mengelola hartamu dengan baik. Kakek Hartono untuk melakukan sesuatu bagi keluarga Hartono, aku tidak akan ragu. Menjadi menantu laki-laki keluarga Hartono juga adalah keberuntunganku. Tapi menikahi Yanti, kurasa lebih baik tidak usah. Aku khawatir aku tidak mampu menerimanya. Tony, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Kamu berani menolakku. Kamu tahu sekarang di luar sana, berapa banyak anak orang kaya yang mengantre untuk menikahiku. Betul, bagaimana bisa kamu mengatakannya? Kakek sudah memberimu kehormatan, membiarkanmu menikahi putriku. Kamu bukan hanya tidak bersyukur, malah menolak. Pasti kamu mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang dan merasa putriku tidak pantas untukmu, benar. Coba lihat dirimu. Dasar tidak berguna. Tanpa keluarga Hartono, bisakah kamu mendekati orang-orang terhormat itu? Menjadi menantu di keluarga Hartono, itu sudah keuntungan bagimu? Bibi kedua, Tony mendapatkan uangnya dengan kemampuannya sendiri. Aku melihatnya sendiri. Kamu tidak boleh menjelekannya. Kamu anak nakal. Tahu apa? Malah membela orang luar. Malah membantu orang tidak berguna ini. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kalian berdua lakukan. Bibi kedua, kamu? Tony, kamu tahu, aku selalu menyukaimu. Karena kakek sudah angkat bicara. Terimalah, ya. Nanti aku pasti akan menjagamu dengan baik. Menjagaku? Sepertinya kamu ingin menjaga uangku, kan? Kakek, keluarga Hartono punya kebaikan padaku, tentu aku mengetahuinya. Namun masalah pernikahan bukan permainan, Anda harus memikirkannya baik-baik. Kamu sudah gila. Apa kamu sungguh berpikir kami memohon padamu? Ini kan keluarga Hartono. Bisa menjadi menantu laki-laki di keluarga Hartono kami. Itu karena kamu telah melakukan perbuatan baik selama bergenerasi-generasi. Tony, mengapa kamu berbicara seperti itu? Sudah kukatakan, sebelumnya itu semua salah paham. Maafkan aku, ya. Aku janji mulai sekarang aku akan menjadi wanita baik dan istri yang baik. Tony, aku memiliki niat baik. Kamu masih muda. Jika kamu menjadi menantu di keluarga Hartono kami, masa depanmu akan sangat cerah. Kakek, aku mengerti maksud kakek. Aku bisa setuju untuk bersekutu dengan keluarga Hartono, tapi aku akan menikahi Giselle. Kamu, apa katamu? Apa perkataanku masih belum jelas? Orang yang akan kunikahi bukan kamu, melainkan Giselle. Ini tujuanmu. Pantas saja kau menolak kami. Ternyata kau demi Giselle. Kau benar-benar licik. Orang tuanya meninggal lebih awal. Tidak ada yang merawatnya. Tentu saja dia akan tertipu oleh orang sepertimu. Tony tidak menipuku. Aku melihat semua yang dilakukannya. Adik, dia tentu saja demi saham di tanganmu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memilihmu? Kakek, jika kau benar-benar ingin aku tetap di keluarga Hartono, maka jodohkanlah Giselle denganku. Tony, jangan kira aku tidak tahu apa yang kau lakukan. Awalnya menurut kakek, masalah pernikahanmu denganku sudah selesai. Tidak kusangka, kau berani mempermalukanku di depan umum. Apa kau pikir Yanti ini orang yang mudah dipermainkan? Yanti, aku sudah berkali-kali melepaskanmu. Jangan lagi bertindak semena-mena. Apa kau sungguh menganggapku lemah? Kau berani mengancam putriku. Kakek, anak kurang ajar ini tidak bisa dibiarkan. Sekarang saja belum. Keluarga Hartono kita sudah seperti ini. Nanti kalau dibiarkan saja, apa keluarga Hartono tidak akan jadi miliknya? Bibi kedua. Kak, hentikan pembicaraan kalian. Dia tidak seperti yang kalian pikirkan. Adik, jangan kira aku tidak tahu apa yang kau lakukan. Kalian berdua, diam-diam membeli properti orang lain. Sungguh mengira tidak ada yang tahu? Apa katamu? Kakek, Anda mungkin tidak tahu, kedua orang ini di belakang Anda telah membeli banyak villa. Bukankah ini memiliki niat tersembunyi apalagi? Betul. Nona kedua dari keluarga Hartono yang terhormat pergi membeli villa milik orang lain. Ini pasti ada konspirasi besar. Konspirasi? Konspirasi apa yang bisa ada? Saya dan Tony itu sedang berinvestasi. Di masa depan, rumah-rumah itu bisa naik nilainya 2 kali lipat. Adik, kau terlalu bodoh. Apapun yang orang lain katakan, kau percaya. Dia bilang nilainya naik, lalu naik begitu saja. Mengapa dia tidak bilang seluruh Sulawesi adalah miliknya? Giselle, apakah benar seperti yang mereka katakan? Kamu membeli properti di tempat lain. Apakah kamu masih menganggapku sebagai kakekmu? Kakek, sebenarnya rumah itu... Biar saya yang bicara. Kakek, Malang dalam beberapa tahun lagi akan menjadi lokasi emas, kecepatan keuntungannya sebanding dengan perusahaan publik.
Omong kosong belaka. Kau bilang naik nilai, lalu naik begitu saja. Tony, banyak hal sudah saya dengar. Kamu memang punya sedikit kepintaran dan trik kecil. Tapi jangan terlalu percaya diri. Tempat bobrok malang itu, saya tidak tahu. Tempat itu, dulu saya sendiri yang memberikannya. Jadi, kalian. Kakek, soal properti ini hanya masalah waktu, nanti semuanya pasti akan terungkap. Anak muda harus lebih realistis. Jangan merasa pandanganmu paling bagus, uang yang susah payah didapat nantinya akan terbuang percuma. Saya juga tidak peduli lagi soal ini. Karena kamu tidak ingin menikahi Yanti, saya juga tidak akan memaksamu. Kamu urus saja dirimu sendiri. Yanti, Gisel, kerjasama dengan keluarga Sutanto sudah mendesak. Kalian harus mempersiapkan diri dengan baik. Kakek, Anda benar-benar ingin bekerja sama dengan keluarga Sutanto? Tentu saja, keluarga Hartono, kami akan bekerja sama dengan keluarga Sutanto untuk proyek yang sangat besar. Tony, sekarang kamu menyesal pun masih belum terlambat. Apakah investasi ini adalah industri manufaktur peralatan berteknologi tinggi? Bagaimana kamu tahu? Kakek, maafkan saya bicara terus terang. Jika Anda benar-benar bekerja sama dengan keluarga Sutanto untuk berinvestasi di industri manufaktur, maka keluarga Hartono akan benar-benar berada dalam masalah besar. Kamu bicara omong kosong. Tentu saja, kakek Hartono masih terjebak di bagian ini oleh orang lain, sama sekali tidak ada perubahan. Tragedi ini tidak boleh terjadi lagi. Kakek, Anda hanya perlu tidak bekerja sama dengan keluarga Sutanto, maka Budi tidak akan mempermainkan Anda. Orang seperti apa dia? Anda masih belum jelas? Kurang ajar, kamu berani memfitnah keluarga Sutanto kami. Dasar tidak berguna. Jangan di sini memprovokasi hubungan kekerabatan kami. Keluarga Sutanto adalah keluarga asal saya. Urusan keluarga Hartono dan Bayi. Bukan giliranmu untuk ikut campur. Kakek, Anda harus berpikir matang-matang. Saya tidak mau mendengar kamu bicara lagi. Kamu keluar, cepat pergi. Tony, ini ulahmu sendiri. Jika kamu tidak bicara omong kosong, kamu tidak akan diusir. Kamu benar-benar menganggap dirimu bakat muda yang hebat. Di keluarga Hartono kami, kamu bukan siapa-siapa. Kamu benar-benar merasa sehebat itu ya. Sekarang, kamu ingin mengincar kekayaan keluarga Hartono kami? Mimpilah. Tunggu sampai kami dan paman kami berhasil bekerja sama. Kami akan melangkah lebih jauh di kota Sulawesi. Kamu lihat saja nanti. Bekerja sama dengan keluarga Sutanto, tentu saja akan ditipu olehnya. Aku mohon pada kalian berdua, wanita bodoh, bisakah kalian berpikir? Kau anak kurang ajar. Beraninya menjelekkan keluarga asalku. Kau berani berkali-kali berkata tidak sopan kepada ibuku. Bu, jangan hiraukan si tidak berguna ini. Apa yang dia tahu? Hanya kebetulan dapat sedikit uang. Tidak akan lama berkuasa. Tony, jika kamu tahu diri, cepat nikahi aku, lalu berikan mahar 30-50 juta rupiah. Mungkin ibuku akan memaafkanmu. Kau pantas? Maaf, aku menyukai Gisel. Wanita murahan sepertimu, aku tidak tertarik. Tony, kamu. Kakek, menurutku apa yang dikatakan Tony ada benarnya juga. Hal-hal yang dilakukan keluarga Sutanto selama ini memang agak tidak tahu malu. Yanti, bagaimanapun juga Budi itu pamanmu. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Kamu jangan sampai terpengaruh oleh anak muda bernama Tony itu. Apakah kamu tahu kenapa aku menikahkan kakakmu dengan Tony? Itu juga agar mereka di kemudian hari memiliki sandaran. Yanti, selama bertahun-tahun ini, aku tahu betul apa saja yang sudah dilakukan keluarga Sutanto dan kakakmu. Kakek sudah memutuskan, semua saham keluarga Hartono akan kakek alihkan kepadamu. Mulai sekarang, kamulah satu-satunya pewaris keluarga Hartono. Ayah mertua, apa Anda sudah pikun? Keluarga Hartono punya 2 cucu perempuan. Kenapa semua sahamnya diberikan kepada Gisel? Kakek, bagaimanapun juga, aku adalah pewaris keluarga Hartono. Setidaknya Anda harus membagi saham keluarga Hartono setengah untukku. Jangan selalu pilih kasih pada adik. Cukup. Menyerahkan keluarga Hartono kepada Gisel. Itu keputusan saya, juga demi masa depan keluarga Hartono. Kalau ini bukan pilih kasih, lalu apa? Pilih kasih. Kalian selain mengambil keuntungan pribadi dalam proyek keluarga Hartono, akan melakukan apa lagi? Apalagi yang bisa kalian lakukan? Saya belum mati. Saya melihat semuanya dengan jelas. Kakek, jangan begitu. Masalah ini sudah saya putuskan. Setelah saya menandatangani kontrak dengan keluarga Sutanto, kalian akan mendapatkan apa yang pantas kalian dapatkan. Kami tidak setuju. Bukan karena Anda memberi sedikit lalu bisa menyelesaikan masalah ini. Cukup.
Kalian jangan mengambil keuntungan lebih dari yang seharusnya. Selama saya masih hidup, kalian jangan bermimpi. Ibu, lihat sudah jam berapa ini. Ibu cepat pikirkan jalan keluarnya. Kau benar-benar tidak punya kemampuan. Jika kau tidak bisa merebut Tony, itu masih bisa dimaafkan. Tapi bahkan saham keluarga Hartono kau tidak bisa mempertahankannya. Bagaimana bisa ini salahku? Tidak bisa. Kita tidak bisa hanya berdiam diri. Kita harus mengambil kembali saham-saham itu. Ibu juga tahu. Kakek sangat memihak adik. Si tua bangka ini, jika tahu akan seperti ini hari ini, seharusnya sudah sejak lama menyingkirkannya. Agar kita berdua tidak jatuh ke dalam situasi seperti sekarang. Ibu, maksud ibu adalah... Karena si tua bangka ini berpaling dan tanpa perasaan. Jangan salahkan aku jika berlaku kejam dan tidak berhati. Kita akan bekerja sama dengan pamanmu untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik kita. Dengan paksa. Kakekku memang punya temperamen seperti itu. Dia juga tidak sengaja menargetkanmu. Kakek Hartono masih tidak mengerti. Kerja sama dengan keluarga Sutanto hanyalah sebuah konspirasi? Bagaimana kau bisa tahu? Begini, aku dengar Menteri Fahri pernah menyebutkannya padaku. Bagaimana dengan Budi? Dia mencoba bekerja sama dengan sebuah perusahaan asing, menggunakan industri manufaktur peralatan berteknologi tinggi sebagai jebakan, untuk menipu dana dari perusahaan lain. Menteri Fahri sudah mengikuti masalah ini sejak lama. Lalu bagaimana? Tenang saja, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Demi kamu, aku akan menyelamatkan keluarga Hartono. Kakak Hartono, kau memang jeli dalam menilai orang. Kali ini kerja sama kita berdua. Aku jamin keluarga Hartono di kota Sulawesi, kita akan menjadi yang terdepan di masa depan. Adik bayi terlalu sungkan. Keluarga Sutanto memang punya kemampuan. Bisa menyelesaikan proyek sebesar ini. Aku sangat mengagumi kalian. Kakak Hartono tidak perlu sungkan. Kali ini, kami sengaja mengundang keluarga Hartono untuk berinvestasi di proyek ini. Ada uang, mari kita hasilkan bersama. Terima kasih. Kalau begitu, mari kita rayakan kesuksesan bersama. Dan kemakmuran bersama. Ayo, silakan. Kakek, jangan tanda tangan. Kira, kenapa kalian datang membuat keributan? Pak Hartono, Anda telah tertipu. Kali ini adalah jebakan yang disiapkan oleh keluarga Sutanto untuk Anda. Semua dokumen di dalamnya palsu. Anak liar dari mana ini? Berani-beraninya mengoceh di sini. Jika upacara penandatanganan kami tertunda, kerugian ekonomi kedua keluarga kami. Bisakah kalian menanggungnya? Kakek, apa yang dikatakan Tony itu benar? Ini semua adalah penipuan. Dia, untuk mengambil alih keluarga Hartono kita, telah merencanakan sebuah jebakan. Begitu Anda menandatanganinya, keluarga Hartono kita pasti tidak akan bisa melarikan diri. Kamu gadis kecil juga ikut-ikutan anak itu menyebarkan kekhawatiran yang tidak berdasar. Ini adalah proyek besar yang saya bawa agar keluarga Hartono bisa dapatkan. Dan saya beritahu Anda, ini juga kesempatan emas yang langka. Presiden Hartono, jika Anda tidak ingin berinvestasi, katakan saja terus terang. Tidak perlu melakukan hal seperti ini. Kira, jika kamu dan dia membuat masalah lagi, kakek akan mengusirmu. Pak Tua, jika Anda tidak percaya, ini semua bukti yang saya kumpulkan. Apakah itu benar atau salah, Anda akan tahu setelah melihatnya. Kamu masih berani membuat onar di sini? Apa kamu pikir keluarga Sutanto kami lemah? Satpam, apa kalian buta? Usir dia keluar. Bapak, bagaimanapun juga, Anda lihat dulu saja isinya, baru bicara. Pak Bai Shou tahu, lihat ini. Hari ini kamu harus memberiku penjelasan yang masuk akal. Tidak benar, tidak benar. Pak Hartono, berkas-berkas yang dia bawa ini, semuanya palsu? Palsu? Coba Anda periksa baik-baik, semua bukti dalam berkas ini memiliki cap dari Departemen Pemerintahan tertinggi di kota Sulawesi. Pak Bai Shou tahu, kalau bukan karena bukti sudah di depan mata, saya Gao, hari ini mungkin sudah tertipu olehmu. Beraninya kamu. Apa yang harus kutakuti? Aku sudah sampai di titik ini. Aku pasti akan menghancurkan bukti-bukti ini. Tidak masalah, robek saja. Berkas ini, saya sudah mencetak puluhan salinannya, kamu robek pun masih banyak lagi.
Bocah sialan, beraninya kamu merusak rencana baik keluarga Sutanto. Hari ini, kalian semua tidak ada yang akan bisa keluar dari pintu gerbang ini. Lihat siapa yang berani. Tangkap Budi untukku. Ada apa ini? Kalian mau apa? Budi, kamu ditangkap. Kamu tidak bisa menangkapku tanpa alasan. Tanpa alasan? Coba lihat dulu apa yang sudah kamu lakukan. Dasar berandal kecil. Aku akan membunuhmu. Membunuhku? Budi, lupakan saja niat itu. Bahkan setelah mati pun aku tidak akan memaafkanmu. Bawa dia. Lepaskan aku, Menteri. Ampuni aku, Menteri. Adik Tony, urusanku sudah selesai. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas bantuan Menteri Fahri. Tony, kali ini berkat kamu. Kalau tidak, keluarga Hartono kami bisa benar-benar hancur. Kakek Hartono, apa yang Anda katakan? Krisis keluarga Hartono? Tentu saja, saya harus turun tangan. Dulu saya salah paham kepadamu. Saya meminta maaf kepadamu karena kamu menaruh hati pada Giselle. Maka saya akan menjodohkan Giselle denganmu, tapi jangan sampai mengecewakannya. Terima kasih, Kakek Hartono. Saya pasti akan menjaganya dengan baik. Besan, pernikahan Tony dan Giselle sudah ditetapkan. Mulai sekarang, aset keluarga Hartono akan bergantung pada mereka berdua. Sama-sama cucu keluarga Hartono. Kenapa? Semua saham diberikan kepada Giselle sendiri. Orang tua, jangan terlalu pilih kasih. Jangan bicara lagi. Aku sudah memutuskan. Adikku sungguh punya cara yang licik. Tidak hanya mencari cara untuk menyenangkan kakek, tapi juga bekerja sama dengan si tidak berguna ini untuk bersama-sama merencanakan keluarga Hartono, mendapatkan semua saham keluarga Hartono. Kali ini jika bukan karena Tony membujuk kakek dan membantu keluarga Hartono menghindari krisis ini, kita semua akan tamat. Bagaimana bisa kamu menjelek-jelekannya? Menjelek-jelekan? Apa yang salah dari perkataan kami? Saham keluarga Hartono seharusnya memang dibagikan kepadamu dan Yanti berdua. Pasti kamu. Bajingan kecil ini, keluarga Hartono telah merawatmu, dan si tua bangka ini selama bertahun-tahun. Pada akhirnya tidak berterima kasih, malah merayu Giselle untuk merebut saham keluarga Hartono milikku. Apa sebenarnya niatmu? Betul. Kalian pasangan yang tidak tahu malu ini. Dasar anjing. Kamu? Diam. Apakah kalian masih menghormati aku, kepala keluarga ini? Kau berikan saham keluarga Hartono pada Giselle dan orang luar. Apakah putriku bukan pewaris keluarga Hartono? Aku tidak terima. Benar, kakek. Aku juga tidak terima. Diam. Bagaimanapun juga, bisnis keluarga Hartono hanya milik anggota keluarga Hartono. Diam. Dasar orang tua bangka. Kau memukulku di depan orang luar. Aku adalah menantu keluarga Hartono. Yang berdiri di samping ini adalah cucu kandungmu. Keluarga Hartono bisa sampai hari ini semua berkat putramu. Sekarang dia sudah tiada. Kau malah menindas kami di depan orang luar. Aku pasti akan mencoreng namamu. Kau kira selama bertahun-tahun ini aku tidak tahu apa yang kau lakukan di belakangku? Omong kosong, apa yang telah kulakukan? Kau punya bukti? Apa yang telah kau lakukan? Menjual rahasia dagang keluarga Hartono, banyak sekali pembukuan palsu dan piutang macet, dan juga ikut keluarga Sutanto membuat jebakan. Kau sungguh berpikir aku buta? Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Di sini semuanya adalah perbuatanmu selama bertahun-tahun. Lihatlah sendiri. Bagaimana ini mungkin? Aku? Kakek, tidak. Ayah, aku yang bodoh. Aku salah. Kumohon lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku tidak akan berani lagi di masa depan. Tidak akan berani lagi. Kau masih ingin punya masa depan. Jika ini terus berlanjut, keluarga Hartono milikku akan dikuras habis olehmu. Si benalu ini sekarang mengatakan apapun sudah tidak ada gunanya. Aku sudah menyerahkan semua bukti kepada pihak berwenang. Ayah. Kau tidak bisa begitu saja membuangku setelah aku tidak berguna lagi. Ayah. Kakek, kau tidak bisa melakukan ini pada ibuku. Yanti dan kau, selama bertahun-tahun ini, telah melakukan banyak kejahatan, bahkan mencoba menelan keluarga Hartono dengan keluarga Sutanto. Kau pikir aku tidak tahu? Kakek, aku... Yanti, perbuatan jahatmu tidak kurang dari ibumu. Kakek, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Apa yang kau lakukan ini, apakah pantas bagi ayahku yang sudah meninggal? Kau masih berani menyebut ayahmu? Pikirkan baik-baik perbuatanmu.
Kakek, apa yang harus kami lakukan agar Anda mau memaafkan kami? Kalau begitu, saya akan memberi kalian satu kesempatan. Kalian sudah berutang banyak pada Tony. Selama Tony mau memaafkan kalian, saya akan membebaskan kalian kali ini. Tony, tidak, keponakan ipar kesayanganku, tolong, demi Bibi Giselle. Saya mohon padamu, tolong selamatkan ibuku, penyakitnya tidak bisa ditunda lagi. Maafkan saya. Dan juga Yanti, demi dia yang masih muda, dan belum mengerti apa-apa. Tolong maafkan dia. Besan, demi persahabatan kita selama bertahun-tahun ini. Tolong bicara pada Tony, bicaralah, agar dia mau memaafkan kami. Nak, kita semua adalah keluarga, bicarakan baik-baik masalah ini. Tolong maafkan mereka kali ini. Siapa mereka ini? Apa ibu masih tidak tahu? Ini. Saya memang bajingan. Saya bukan manusia. Saya telah buta dan salah menilai. Saya merendahkan yang rendah dan meninggikan yang tinggi. Saya tidak tahu malu. Keponakan ipar kesayanganku. Kau orang yang berlapang dada dan murah hati. Anggap saja kami berdua hanyalah kentut. Lepaskan kami. Tolong lepaskan kami. Anda tidak perlu membuang-buang tenaga. Melepaskan penjahat hanya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Demi seluruh keluarga Hartono, menurutku lebih baik kalian menghilang saja. Tony, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu pada orang yang lebih tua? Sebagai manusia janganlah lupa diri. Kalau bisa memaafkan, maafkanlah. Apa keuntungan yang mereka berikan padamu sampai ibu bicara seperti itu pada mereka? Manfaat apa yang mereka berikan kepadamu sampai kamu membela mereka seperti ini? Ibu, tentu saja, tetap saja kamu. Tony.